Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Pancawala. Ayo subscribe dan mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Pada video ini mengulas tokoh pewayangan Jawa Paka Mahabharata yang bisa jadi cukup jarang dikenal di kalangan masyarakat, Patih Gagak Boko. Simak terus, jangan kemana-mana. Dalam cerita pewayangan Jawa, Patih Gagak Boko juga dikenal dengan panggilan Patih Gagak Bokol, merupakan terkenal sebagai patih dari Kadipaten Jodipati, era kepemimpinan Raden Werkudara. Raden Gagak Boko, seorang ksatria yang diceritakan gagah perkasa dan sakti, yang mempunyai ajian panglebur waja. Raden Gagak Boko digambarkan merupakan bentuk wayang bapangan dan juga kiprah, berpenampilan mirip Raden Werkudara. Mengapa demikian? Dengan tujuan memastikan keamanan Kadipaten Jodipati, karena Raden Werkudara yang banyak dinas di Kerajaan Ngamarta yang dipimpin oleh kakaknya Prabu Puntadewa. Maka dari itu, dalam salah satu versi pewayangan Jawa digambarkan wayang kulitnya pun mempunyai kuku, selayaknya kuku Pancanaka milik Raden Werkudara. Namun kuku dari Gagak Boko bukanlah kuku Pancanaka, karena dalam pewayangan Jawa, kuku Pancanaka merupakan pusaka khas dari Kadang Persaudaraan Bayu atau Kadang Tunggal Bayu, para murid dari Sang Hyang Bathara Bayu. Adapun menurut versi umum pewayangan Jawa, Raden Gagak Boko dalam sebuah lakon Dewi Kuntul Wilanten atau Dewi Kuntul Sinaten atau lakon lain Wahyu Purbolaras. Awalnya Raden Gagak Boko merupakan pangeran dari kerajaan Slogohimo atau kerajaan Gending Kapitu, putra dari Prabu Janinraja Dewa Jumanten atau Prabu Wimaradewa. Mempunyai beberapa saudara lainnya, yakni Dewi Kuntul Wilanten yang merupakan putra sulung dari Prabu Janinraja, lalu Podang Binorehan, Dandang Minangsi, dan juga Janget Kinatelon yang merupakan ketiga tokoh adik dari Raden Gagak Boko. Pada lakon tersebut, Dewi Kuntul Wilanten merupakan pengawak Wahyu Purbolaras, lalu para putra dari kerajaan Slogohimo mengadakan sebuah sayembara yang mana Dewi Kuntul Wilanten sebagai putri boyongan. Nah, pada saat itu Raden Gagak Boko beserta adik-adiknya secara bergantian mengalahkan para raja dan juga pangeran peserta dari sayembara tersebut. Nah, diceritakan hanya Raden Werkudara yang dapat mengalahkan dari Raden Gagak Boko dan juga adik-adiknya dengan menggunakan godo rujak polo yang menyerap ajian panglebur waja. Nah, pada kala itu Raden Werkudara merupakan
wakil dari Prabu Puntadewa, raja dari kerajaan Ngamarta. Maka dari itu, Dewi Kuntul Wilanten hendaknya menjadi istri dari Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa awalnya menolak karena pada saat itu sudah mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Drupadi. Namun karena mengetahui bahwasanya Dewi Kuntul Wilanten merupakan perwujudan dari Wahyu Purbolaras, maka Prabu Puntadewa menerimanya dan dijelaskan oleh Dewi Kuntul Wilanten bahwa bukan lagi berwujud manusia, namun merupakan berwujud wahyu. Maka dari itu, walau menjadi istri dari Prabu Puntadewa, namun Prabu Puntadewa tidak akan pernah bisa merabanya, karena Dewi Kuntul Wilanten manunggal jiwa dan raga dalam diri Prabu Puntadewa. Pada lakon tersebut pula diceritakan Raden Gagak Boko mengutarakan ingin mengabdi kepada Prabu Puntadewa. Lalu Prabu Puntadewa menyarankan agar Raden Gagak Boko beserta ketiga adiknya mengabdi di Kadipaten Jodipati yang dipimpin oleh Raden Werkudara. Maka diangkatlah Raden Gagak Boko menjadi patih di Kadipaten Jodipati, lalu ketiga adiknya sebagai senopati Kadipaten Jodipati. Raden Gagak Boko merupakan tokoh pewayangan Jawa yang memang cukup jarang diceritakan dan dikeluarkan dalam lakon-lakon Mahabharata pewayangan Jawa, karena memang banyak bertugas di Kadipaten Jodipati, bila mana Raden Werkudara bertugas di kerajaan Ngamarta yang dipimpin oleh kakaknya Prabu Puntadewa. Itulah pemirsa, penjelasan secara umum dan secara sederhana mengenai tokoh pewayangan Jawa, Raden Gagak Boko atau Raden Gagak Bokol, yang dalam cerita pewayangan Jawa dikenal sebagai patih di Kadipaten Jodipati yang dipimpin oleh Raden Werkudara. Semoga video ini ada manfaatnya. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena begitu banyak kurang dari segi kemasan dan juga materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.